Xiao Feng Hao. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Lau seharap kita semua masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam menantikan video pembelajaran yang akan diberikan oleh Kue Lause. Nah, Sue Sengmen, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 30 Maret tahun 2021. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi yang ada di buku Bupena 2D, tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 3 dan 4. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu ada bahasa Indonesia, peristiwa dan kata sapaan dalam fabel, kemudian PPKN, keberagaman kegemaran teman di sekolah, dan matematika, pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Nah, tujuan kita belajar 3 materi yang langsung sebutkan tadi, yaitu supaya siswa dapat memahami peristiwa dan kata sapaan dalam fabel dengan baik, supaya siswa dapat memahami keberagaman kegemaran teman di sekolah dengan benar, dan supaya siswa dapat memahami pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda dengan benar. Kita langsung saja ya teman-teman ke muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 3.9. Pembelajaran 3 halaman 57. Peristiwa dalam fabel. Dalam sebuah fabel terdapat peristiwa yang dialami oleh tokoh. Peristiwa-peristiwa tersebut membuat cerita semakin menarik. Kamu dapat mengetahui peristiwa yang terjadi dengan membaca seksama dari awal hingga akhir. Lanjut ke halaman 61. Kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan dalam fabel dapat kamu temukan pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Cara menentukan kata sapaan dalam fabel dengan membaca fabel secara seksama. Kita bahas Ayo Berlatih halaman 57. Bacalah fabel berikut dengan seksama, lalu kerjakanlah soal-soalnya. Di antara kawanan kambing ada seekor kakek kambing yang paling malang. Kambing itu tua dan sakit-sakitan. Pagi itu ketika matahari mulai bersinar, tampaklah kawanan kambing muda berduyun-duyun menuju padang rumput. Kakek kambing pun tak mau ketinggalan. Namun, langkah kakinya tak sekuat kambing-kambing muda. Kakek kambing berjalan tertatih-tatih di barisan paling belakang. Ketika tiba di tempat yang dituju, mereka mulai merumput. Rumput hijau yang masih basah itu memang menggugah selera. Kakek kambing pun mulai menundukkan kepalanya, siap memakan rumput. Namun, saat itu pula terdengar suara. "Tempatmu bukan di sini, Kek." Kakek kambing mengangkat kepalanya lalu menoleh. Dilihatnya, seekor kambing muda berdiri dengan gagah. "Aku hanya ingin memakan rumput segar ini agar badanku menjadi sehat kembali," kata kakek kambing. "Rumput segar ini lebih bermanfaat untuk kambing muda seperti kami." "Kakek cari makanan lain saja," sahut kambing muda. Kakek kambing tidak memiliki tenaga untuk melawan kambing muda. Kakek kambing akhirnya berjalan menjauh dari rombongan kambing muda. Setelah berjalan jauh, ia akhirnya tertidur di bawah pohon rindang. Suara kicauan burung membangunkan kakek kambing. Betapa terkejutnya ia ketika melihat di depannya padang rumput yang tak kalah segar dan luas. Ia merasa senang sekali karena bisa makan rumput segar. Tak berapa lama, datanglah seekor kambing muda menghampiri dengan nafas terengah-engah.
Kakek kambing terkejut karena ia takut diusir lagi. Kakek kambing, maafkan atas sikapku kepadamu. Aku sudah kasar dan serakah. Beberapa saat setelah engkau pergi, rombongan serigala datang dan teman-temanku lari menyelamatkan diri. Di sana tidak aman, Kek. Izinkan aku merumput di sini bersamamu, seru kambing muda itu. Kakek kambing pun memaafkannya. Mereka saling merumput bersama di sana. Nah, teman-teman, sekarang kita jawab soalnya yang ada di halaman 57 ya, soal dari Ayo Berlatih. Yang pertama, apa yang terjadi pada kakek kambing? Nah, berdasarkan cerita yang Lause bacakan tadi, apa sih yang terjadi pada kakek kambing? Iya, kakek kambing sudah tua dan sakit-sakitan. Kemudian, mengapa kambing muda mengusir kakek kambing? Ya, betul sekali. Karena kambing muda merasa rumput segar lebih bermanfaat untuk kambing muda. Bagaimana cara kakek kambing sampai di padang rumput yang lebih luas? Setelah kakek kambing berjalan menjauh dari rombongan kambing muda, ia akhirnya tertidur di bawah pohon rindang. Suara kicauan burung membangunkan kakek kambing, dan ia terkejut melihat di depannya terdapat padang rumput segar dan tak kalah luasnya. Siapa yang membuat kambing muda ketakutan? Rombongan serigala. Bagaimana sikap kakek kambing pada kambing muda selanjutnya? Ya, kakek kambing memaafkan kambing muda, lalu mereka merumput bersama. Nah, teman-teman, lalu kita jawab bersama. Ayo Berlatih halaman 61 ya. Siapa sajakah tokoh yang menggunakan kata sapaan dalam kutipan fabel tersebut? Nah, berdasarkan cerita yang Lause bacakan tadi tentang kakek kambing, tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut itu siapa saja sih, teman-teman? Ya, ada kakek kambing dan kambing muda. Lalu, tuliskan kalimat-kalimat yang berisi kata sapaan dalam kutipan fabel tersebut pada buku tugasmu. Tempatmu bukan di sini, Kek. Nah, ini merupakan contoh kalimat yang berisi kata sapaan, di mana dia menggunakan kata kek. Kata kek di belakangnya ya, itu merupakan kata sapaan. Lanjut, kakek cari makanan lain saja. Nah, di sini sama ya, kata sapaannya kakek ya. Kemudian, kakek kambing, maafkan atas sikapku kepadamu. Sama. Yang Lause kasih tulisan tebal ini itu artinya kata sapaannya ya. Lalu lagi, di sana tidak aman, Kek. Nah, yang Lause tebalkan ini merupakan kata sapaan dari kalimat ini ya. Nah,
Kita lanjut ke muatan PPKN KD 3.3. Pembelajaran 3 halaman 59. Keberagaman kegemaran teman di sekolah. Setiap orang memiliki kegemaran yang berbeda. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan juga berbeda. Saat di kelas, kamu harus menggunakan waktumu untuk belajar. Saat istirahat, dapat kamu gunakan untuk bermain. Salah satunya adalah membaca buku di perpustakaan. Saat jam istirahat di sekolah, kamu tidak dapat memaksa temanmu melakukan kegiatan yang sama denganmu. Kamu harus menghargai jika ada teman yang berbeda kegemaran denganmu. Pembelajaran 4 halaman 61. Keberagaman kegemaran teman di sekolah. Ada banyak jenis permainan yang dapat dimainkan saat jam istirahat di sekolah. Misalnya petak umpet, benteng, kelereng, engklek, dan lompat tali. Bermain bersama teman dapat melatih kerjasama dalam kelompok. Dalam bermain bersama, kita juga dapat melatih sikap saling menghargai antar teman. Nah, sekarang kita bahas Ayo Berlatih halaman 59 ya, teman. Soal yang pertama, isilah dengan jawaban yang tepat. A. Waktu bermain di sekolah dilakukan saat Ya, saat jam istirahat. Kemudian yang B, tempat untuk meminjam buku di sekolah adalah Ya, betul sekali, perpustakaan. Lalu yang C, sikap kita jika ada teman yang memiliki kegemaran yang berbeda dengan kita adalah kita harus saling menghargai perbedaan tersebut. Lanjut. Soal yang kedua, tuliskan kegiatan yang kamu sukai di sekolah. Ini fleksibel ya, terserah kalian mau jawab apa. Dan yang di sini merupakan contoh dari Lause ya. Tuliskan kegiatan yang kamu sukai di sekolah. Membaca buku. Tuliskan juga kegiatan yang disukai teman sebelahmu. Menggambar. Apa yang akan kamu lakukan jika kegiatanmu sama atau berbeda dengan teman sebelahmu? Jika kegiatannya sama, maka saya akan mengajaknya membaca buku di perpustakaan bersama-sama. Namun, jika berbeda, maka saya akan menghargai perbedaan tersebut dan saya tidak akan memaksakan kehendak atau memaksakan yang saya sukai itu terhadap teman saya ya. Lanjut. Bagaimana sikapmu jika ada teman di sekolah yang mengajakmu melakukan kegiatan yang tidak kamu sukai? Menolak ajakan tersebut dengan sopan. Nah, teman-teman, itu merupakan contoh jawaban yang dapat Lause berikan. Sekarang kita masuk ke muatan matematika KD 3.7. Pembelajaran 3 halaman 60.
Pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Kita dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Untuk menentukan bentuk pecahan yang tepat, kita perlu memperhatikan banyak benda dengan seksama. Ayo ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, untuk menentukan penyebut, kita perlu menghitung berapa jumlah seluruhnya dari benda tersebut. Kemudian, untuk menentukan pembilang, kita harus menentukan dengan banyak bagian benda yang dimaksud. Nah, Lause ulangi lagi. Untuk menentukan pecahan ya. Untuk menentukan bentuk pecahan yang tepat, apa saja yang harus kita lakukan? Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, untuk menentukan penyebut, kita perlu menghitung berapa jumlah benda seluruhnya. Nah, untuk menentukan penyebut ya, penyebut itu yang ada di bawahnya ya, bagian bawah. Contoh ya. Misalnya, penyebut yang ada di bagian bawah. Per 3. Nah, bagian bawah inilah kita katakan dia penyebut. Jadi untuk menentukan penyebut ini, kita harus hitung semua jumlah benda. Ya, hitung semua jumlah benda. Itulah akan menghasilkan atau kita akan dapat penyebutnya ya. Kemudian pembilang ditentukan dengan banyak bagian benda yang dimaksud. Misalnya, Lause punya 2 bola berwarna merah dan 1 bola berwarna hijau. Nah, tentukan 1 bola hijau itu ya dibandingkan dengan seluruh benda, dengan seluruh bolanya. Bolanya ada 3 ya, 2 merah, 1 hijau. Sementara yang Lause tanyakan itu bola hijaunya. Bola hijaunya ada 1. Maka 1 inilah yang dikatakan pembilang. Seperti yang sudah Lause jelaskan di awal materi ya tentang pecahan. Kalau yang di bawah itu kita bilang itu penyebut ya. Penyebut. Dan yang bagian atas pembilang. Nah, untuk menentukan pecahan, pertama-tama kita cari dulu penyebutnya. Bagaimana mencari penyebut? Dengan cara menghitung semua jumlah benda ya yang ada misalnya pada cerita tersebut. Seluruh benda. Berarti semuanya, total semua benda yang ada di pernyataan atau di soal tersebut. Misal seluruh benda, seluruh buku. Lause punya 4 buku. Nah, berarti seluruh buku yang Lause punya itu 4. Nah, pecahan yang menyatakan, misalnya 1 buku Lause punya 1 buku yang tipis dan 3-nya tebal.
Berarti pecahan dari buku tipis itu yang menyatakan jumlah keseluruhan benda. Berarti dia ada 1/4. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita next. Pembelajaran 3 halaman 60. Ada 3 buku, 1 diantaranya diletakkan berdiri. Nah, banyak buku yang berdiri dari 3 buku tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah ya, ini ya. 1 buku diantaranya diletakkan berdiri. Bukunya ada berapa bukunya? Ada 3. Bisa kita lihat di sini ya. 1, 2, 3. Lause punya buku 3. 1 dari 3 buku itu Lause susun atau Lause letakkan dengan cara berdiri. Banyak buku yang terdiri dari 3 buku tersebut dapat dinyatakan, berarti 1/3 ya teman-teman. Kita lanjut ke pembelajaran 4 halaman 63. Pecahan sebagai bagian dari sekumpulan objek. Bilangan pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan bagian dari sekumpulan objek. Perhatikan contoh berikut. Di kelas terdapat 4 siswa. Sebanyak 1 siswa pergi meninggalkan kelas. Banyak siswa yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah ruang kelas. Ya. Di dalam kelas ini ada 4 siswa. 1, 2, 3, 4. Jadi di dalam ruangan kelas ini ada 4 siswa. 1 siswanya pergi keluar. Banyak siswa yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, pertama-tama kita sudah hitung kan jumlah siswa di dalam kelas ini ada 4, berarti dia per 4. Nah, banyak siswa yang pergi. Banyak siswa yang pergi ada berapa? Ada 1. Berarti tulislah di sini ya. 1/4. Next ya teman-teman. Sekarang kita ke Ayo Berlatih halaman 60. Perhatikan gambar berikut, kemudian jawablah soal-soalnya. Ibu membeli beberapa penggaris, buku, dan alat tulis. Bisa kita lihat ya pada gambar ini ya, ada buku, ada alat tulis, ada penggaris. Ibu memberikan 1 penggaris kepada Fitri. Banyak penggaris untuk Fitri dari semua penggaris yang dibeli ibu dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Pertama-tama kita lihat dulu jumlah penggarisnya ada berapa teman-teman? Ya, ada 1, ada 2. Berarti per 2. Karena penggarisnya ada 2. Lalu kita lihat soalnya, banyak penggaris untuk Fitri. Banyak penggaris untuk Fitri. Ibunya memberikan penggaris ke Fitri sebanyak berapa? 1. Berarti jawabannya 1/2. Kita periksa ya teman-teman, benar atau tidak, sama atau tidak jawabannya. Ya, betul ya, 1/2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2.
Banyak buku yang tebal dari semua buku dapat dinyatakan dengan pecahan. Kita lihat ya sesuainya, bukunya di sini ada berapa? Bukunya di sini ada 1, 2, 3 ya. Berarti bukunya ada 3. Berarti per 3. Nah, banyak buku yang tebal. Banyak buku yang tebal dari semua buku. Buku yang tebalnya ada ini ya, buku tebal yang di tengah ini. Buku tebalnya ada 1. Berarti jawabannya 1/3. Sama tidak ya? Mari kita cek, sudah benar belum jawabannya 1/3. Iya, betul sekali ya sesuainya. Jawabannya sama, 1/3. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Banyak pulpen dari semua alat tulis dapat dinyatakan dengan pecahan. Kita hitung lagi nih, pulpennya ada berapa dari alat tulis ini. Ya, ini pensil. 1, 2, 3, 4. Nah, jumlah semuanya ada 4, berarti dia penyebutnya per 4. Banyak pulpen dari semua alat tulis. Banyak pulpen. Kita lihat ini pensil, ini pensil, ini pensil, ini pulpen. Pulpennya ada berapa? Ada 1. Berarti jawabannya 1/4. Kita cek ya sesuainya sama tidak jawabannya. Iya, betul sekali teman-teman. Jawabannya 1/4. Kita lanjut. Ayo berlatih halaman 63. Banyak kupu-kupu yang terbang dapat dinyatakan dengan pecahan. Bisa kita lihat di sini ada kupu-kupu ya. Satunya hinggap di pohon, satunya terbang. Berarti kupu-kupunya ada 2. Yang terbang 1. Berarti dia 1/2 ya. Dari mana dapat 1/2 itu? Kan kupu-kupunya ini ada 2. Berarti penyebutnya per 2. Banyak kupu-kupu yang terbang. Banyak kupu-kupu yang terbang. Kita lihat ini ya, banyak kupu-kupu yang terbang. Yang terbang ada berapa? Ada 1. Berarti pembilangnya 1. Nah, sudah paham ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Banyak kucing yang duduk dapat dinyatakan dengan pecahan. Bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada 1, 2, ada 3 kucing. Berarti penyebutnya per 3. Banyak kucing yang duduk. Kita lihat lagi gambarnya. Kucing yang duduk ada 1. Berarti pembilangnya 1. Jawabannya 1/3. Kita cek jawabannya sudah benar atau belum. Iya, betul ya semuanya. Next. Soal yang ketiga, ada kelinci ya di sini ya. Banyak kelinci yang sedang makan wortel dapat dinyatakan dengan pecahan.
Pertama-tama kita hitung dulu jumlah seluruh kelincinya ada berapa. 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah kelincinya ada 4, maka penyebutnya per 4. Banyak kelinci yang sedang makan wortel. Yang lagi makan wortelnya ada, ini ada 1. Berarti pembilangnya adalah 1. Dan jawabannya yang benar adalah, kita cek sudah betul atau belum 1/4 itu ya. Nah, betul sekali Suesengmen. Jawabannya adalah 1/4. Nah, itulah tadi pembahasan dari materi tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, Suesengmen, jika masih ada di antara kalian yang belum paham tentang pecahan ataupun materi yang lainnya, kalian boleh hubungi wali kelasnya masing-masing ya. Kalau begitu, Lause tutup video pembelajaran ini. Xie xie ya Suesengmen. Suesengmen cai cian.